Revival bukanlah hal yang asing di telinga kita sebagai insan Pentakosta. Karena kita percaya bahwa kebangunan rohani itu memang nyata adanya. Bahkan kita percaya kita ada di dalam suatu gerakan Roh Kudus di akhir zaman yang kita kenal sebagai Pentakosta ketiga. Lalu bagaimana harusnya kita sebagai insan Pentakosta meresponi revival? Mari kita bahas dalam Voice of Pentecost kali ini. Tahukah saudara, pada tanggal 8 Februari 2023, ada kebangunan rohani yang viral di berbagai media sosial. Sekelompok mahasiswa mengalami lawatan Allah di kampus mereka. Hal ini terjadi saat mereka berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Bukankah ini mirip dengan apa yang terjadi di Kisah Para Rasul 2? Kejadian tersebut terjadi di Universitas Asbury, Kentucky, Amerika Serikat, yang pada akhirnya menyebar ke berbagai universitas lain di Amerika. Nah, yang menarik, kebangunan rohani yang serupa juga pernah terjadi di beberapa tempat lainnya. Yang pertama, The Wales Revival pada tahun 1904 di Wales. Yang kedua, The Azusa Street Revival pada tahun 1906 di Los Angeles, California. Yang ketiga, The Toronto Blessing di bulan Januari 1994 di Toronto, Kanada. Saudara, kebangunan rohani juga pernah terjadi di Indonesia, di mana ada 2 juta orang Indonesia yang datang kepada Kristus pada tahun 1965. Hal itu terjadi di tengah kekacauan politik pada saat itu. Kemudian ada kebangunan rohani Soe, Timor pada tahun 1965. Kebangunan rohani di Nias pada tahun 1916 sampai 1922. Yang luar biasa, lawatan Tuhan masih terjadi saat ini dan bahkan melalui gereja kita. Healing Movement Ministry melalui Healing Movement Crusade yang dimulai di Bandung pada 8 Agustus 2006 hingga akhir 2019 telah diadakan sebanyak 318 kali dan menyentuh ratusan ribu orang dengan kuasa kesembuhan dari Tuhan. Saudara, dalam perjalanan kebangunan rohani global dan di Indonesia, kita memahami bagaimana kebangunan rohani yang sungguh-sungguh terjadi, diawali dengan orang-orang percaya merasakan lapar dan haus akan kebenaran, mendorong gereja untuk bersatu dalam doa, dalam kondisi seperti rasa sakit melahirkan, yang seperti tertulis di Yoel 2 ayat 28-29, yang diwujudkan dengan pencurahan Roh Kudus yang disertai goncangan, membawa pertobatan besar dan reformasi dalam gereja dan masyarakat. Beberapa hamba Tuhan seperti Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, Dutch Sheets, Martin L. Jones memberikan beberapa pengertian mengenai revival yang dapat kita simpulkan sebagai proses hidup kembali, pembangunan kembali, dan pemulihan yang dikaruniakan oleh kasih karunia Allah kepada umatnya. Ini menciptakan semangat kesatuan dalam doa dan melahirkan pertobatan serta reformasi di dalam gereja dan masyarakat untuk melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Untuk kita dapat meresponi revival dengan benar, kita perlu mengerti bahwa revival adalah suatu proses yang melibatkan masa pewahyuan, masa membajak, dan masa menuai. Masa pewahyuan adalah saat Tuhan memberikan visi revival pada gereja kita. Kita sudah menerima visi Pentakosta ketiga, membangun menara doa Azusa Street di tempat Pentakosta kedua, dan merespon pesan Tuhan melalui Yeskiel 37 tentang tulang-tulang kering yang hidup kembali. Masa membajak memerlukan respons dari gereja dengan pertobatan, pemulihan, dan pemurnian. Gereja harus menjaga api, kembali kepada kasih mula-mula, berdoa bersama, menghidupkan karunia Roh Kudus, memahami bahasa roh, dan setia dalam pemuritan. Masa penuaian melibatkan manifestasi Kristus dalam kehidupan orang kudus, pertumbuhan benih yang mencapai potensi penuh, dan menghasilkan reformasi gereja dan masyarakat. Dari ketiga hal tersebut, kita sama-sama mengerti bahwa untuk meresponi revival, penting bagi setiap kita umat Tuhan untuk sungguh-sungguh sembahyang. Mencari wajah Tuhan sungguh-sungguh, berdoa sungguh-sungguh, memuji dan menyembah Tuhan sungguh-sungguh, serta berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, sehingga pada waktunya Tuhan akan mendengar dari sorga, mengampuni dan memulihkan negeri kita. Yang selanjutnya, ayo terus percaya dan bersama-sama mengharapkan revival untuk terjadi lagi. Dengan kuasa Roh Kudus dalam Pentakosta ketiga ini, penuaian terbesar dan terakhir sedang dan akan terjadi. Amanat agung Tuhan Yesus pasti diselesaikan. Saudara,
Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code yang tersedia atau buka link yang ada di atas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Shalom. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Puji Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita bangkit berdiri untuk mendeklarasikan Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya, berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Shalom, selamat pagi teman-teman semua. Shalom. Bersukacita bisa berjumpa kembali, dan saya percaya setiap kita akan dilawat sama Tuhan di dalam hadirat Tuhan. Amin. Amin. Mari kita satukan hati di dalam doa. Syakala barata kala barata kala barata kala basyikila barata kala barata kala barata kala basyik. Hura barata kala barata kala barata kala basyikila barata kala barata kala barata kala basyik. Mari kita sama-sama sembah Tuhan. Syikila la 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 barata kala la barata Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami datang naikkan syukur kami. Oh Yesus, syukurlah kami. Engkau ajaib Tuhan, Engkau mulia. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Engkau mengundang kami untuk hadir di rumah-Mu di GBI Pantai Permata. Bahkan teman-teman kami dimanapun mereka berada Tuhan, untuk mengikuti ibadah online ya Bapa. Bila setiap kami Tuhan akan lawat di dalam hadirat Tuhan. Yang sakit Tuhan akan sembuhkan oleh udara Yesus. Yang berbeban berat Tuhan akan lepaskan, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Bahkan Tuhan akan menghibur kami. Dan Tuhan juga akan kirimkan penolong bagi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan kami Tuhan hati yang setia Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu melindungi kami, menjagai setiap kami ya Bapa. Sehingga kami bisa menjadi berkat untuk keluarga kami. Kami bisa menjadi berkat Tuhan di dalam pelayanan kami. Kami bisa menjadi berkat Tuhan di dalam pekerjaan kami, usaha kami Tuhan. Bahkan pergaulan kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan akan memampukan setiap kami
untuk memberitakan kabar baik Tuhan kepada setiap mereka ya Bapa. Lewat kesaksian hidup kami percaya mereka juga akan dilawat, mereka akan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kami percaya Tuhan, pada saat kami berkata-kata untuk memuliakan Engkau Tuhan, bahkan Engkau akan turut bekerja Tuhan dalam hidup kami, sehingga mereka Tuhan akan mengenal Engkau Tuhan, dan mereka akan berjumpa pribadi dengan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, sepanjang minggu yang akan datang ini Tuhan, Tuhan akan membawa kami untuk meraih kemenangan-kemenangan, meraih sukacita-sukacita yang Tuhan berikan Tuhan bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau naikkan Tuhan ucapan syukur kami kepada Engkau ya Bapa. Bila Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah kami untuk melawat kami Tuhan, dan kami percaya Tuhan, Tuhan akan mencurahkan kasih mula yang baru Tuhan bagi setiap kami ya Bapa. Sehingga Tuhan kami semakin hari kami semakin cinta kepada Tuhan Yesus. Kami percaya kalau kami berharap kepada Engkau, tidak ada satu pun Tuhan yang sia-sia Tuhan. Bahkan Engkau akan libatkan Tuhan kehidupan kami bersama dengan Engkau, sehingga keberhasilan, keberuntungan akan menjadi milik setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa buat kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu Tuhan. Siapkan hati kami untuk menyembah Engkau Tuhan. Siapkan setiap hati kami Tuhan untuk menghormati, mengagungkan Engkau Tuhan di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendah pun kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkat
sama sembah Tuhan. Kau begitu baik Tuhan bagi kami Tuhan. Kasih-Mu Tuhan tidak berkesudahan Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Apa yang kami rindukan Tuhan, biarlah kehendak-Mu Tuhan yang terjadi Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu dan perlindungan-Mu Tuhan bagi kami. Di musim apapun Tuhan, Engkau tidak pernah Tuhan meninggalkan kami Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan tidak terbatas Tuhan. Apapun Tuhan yang sedang kami alami Tuhan, kami percaya karena Engkau rindu Tuhan membawa kami Tuhan untuk semakin dewasa Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Kuatkan Tuhan setiap kaki lutut kami Tuhan. Bila setiap doa-doa yang kami panjatkan Tuhan, kami percaya Engkau ikut turut bekerja Tuhan atas hidup kami. Shikila la 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 baratakala 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 shikila la 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 baratakala baratakala bashakala baratakala bashe ura la 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 baratakala baratakala bashikila la 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 baratakala bashakala baratakala bu. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang kupercaya di segala musim hidupku. Kau yang kupercaya di segala musim hidupku. Kau yang kupercaya di segala musim hidupku. Shakala bashe, oh Yesus Tuhan, oh
Maha tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, membawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, membawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku. Pemuda kita semua untuk bantu berdiri bersama-sama, katakan. Engkau Tuhan Allah Maha tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Mari kita sama-sama sembah Tuhan, bangun roh kita bersama-sama. Haleluya Tuhan, Engkau layak Tuhan menyembah Tuhan, penyembahan dari kami Tuhan. Engkau Tuhan Allah Maha tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat. Lebih sungguh-sungguh katakan, Engkau Tuhan, Engkau Tuhan Allah Maha tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha tahu
Oh Jesus, kami percaya Tuhan Kau telah hadir Tuhan di tengah-tengah kami. Kau lawat kami lebih lagi Tuhan di tempat ini Tuhan, sehingga kami pulang dari tempat ini Tuhan, ada kekuatan yang baru Tuhan yang Kau berikan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu Tuhan, bahwa kami lebih lagi Tuhan melompat bersuka cita di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan lewat kehadiran kami di tempat ini, kami menjadi berkat untuk sesama kami di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin, haleluya. Mari salam kanan kirinya, katakan engkau sungguh luar biasa. Yes, engkau luar biasa. Haleluya. Saya percaya kita semuanya bersuka cita pada saat ini, waktu ini dan detik ini, amin. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka di dalam, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka di dalam. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Ayo lambaikan kedua tangan kita. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka. Sekali lagi, saudara yang menyembah Tuhan, katakan bersuka. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka. Lebih semangat lagi, amin. Mari melompat untuk
Kita akan sama-sama mendeklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Haleluya. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Ini saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari kita satukan hati di dalam doa. Terima kasih ya Bapa buat kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu Tuhan. Kau memberikan kami kesempatan untuk menabur pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bila setiap anak-anak-Mu Tuhan ini akan kembalikan persepuluhan, persembahan khusus, persembahan ucapan syukur. Bila setiap tangan-tangannya akan memberi, Engkau kembalikan Tuhan 100 kali lipat ke lubung setiap anak-anak-Mu. Dan kami mau memberi dengan sukacita yang berasal daripada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat memberi semuanya.
kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan. Di dalam hadirat Tuhan, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Ku kagum, hormat akan Engkau. Bila kita datang di hadapan Tuhan dengan kagum, dengan hormat kita kepada Tuhan, pada saat kita menghormati Tuhan, maka Tuhan juga akan menghormati setiap kita. Pada saat kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan juga sungguh-sungguh di dalam kehidupan kami. Ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Beri kemuliaan buat Tuhan. Miralaba syakarada mayaralaba sikiraraba yaralaba sikiraraba syak. Kurialaba syakarana matakaralaba sikiraraba syak. Imarata karalaba sikiraraba syakiraraba. Hamastara matikirala sferala takaralaba sikiraraba. Syakinako, syakinako, syakinako. Himaseralaba sikiraraba syak. Jesus, Jesus, Jesus. Bersyukur buat kemurahan Tuhan. Kau selalu ada buat kami. Bahkan waktu demi waktu Kau berikan tuntunan buat kami, sehingga kami tahu jalan-jalan Tuhan untuk kami menjelang kedatangan-Mu yang sudah semakin dekat. Makasih Bapa yang baik. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua ya Roh Kudus. Berikan kami pengertian baru, berikan kami pewahyuan baru, berikan kami harta benda sorga yang baru, sehingga tidak ada satu anak-Mu pun di tempat ini yang pulang dengan tangan hampa, tapi semuanya pulang membawa berkat sorga dalam nama Tuhan Yesus. Berbicaralah Bapa, kami siap duduk diam dalam hadirat-Mu untuk benarkan isi hati-Mu. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, kemasyuran bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan doa. Yang siap benar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Shalom.
Puji Tuhan. Saya percaya hari ini kalau fokus dan menghormati hadirat Tuhan, kita semua akan bertemu di sorga. Tapi sekali lagi itu pilihan ya, Bapak Ibu. Tuhan tidak melihat usia, tidak melihat harta, tidak melihat rupa, tapi melihat hati. Kalau hati tidak hormat sama Tuhan, jangan sampai kita tertinggal. Ya. Jadi sekali lagi, kita akan diberkati hari ini. Haleluya. Saya ada ilustrasi sebelum memulai. Saya sudah bawa alat-alat di rumah. Dan ini kalau cari di YouTube gak bakal ada. Saya mau tanya dulu. Ini apa? Pulpen. Buat apa? Jeremy aja yang jawab deh. Jeremy, ini pulpen buat apa? Buat nulis. Anak kecil tahu, anak dewasa tahu. Bahwa pulpen buat nulis. Yang lansia juga tahu. Cek Aliang ini buat apa? Buat tulis. Buat tulis. Ya. Untuk segala umur. Bukan hanya di bioskop aja 21, tapi pulpen ini untuk segala usia, untuk segala umur. Sekarang saya mau tanya. Ini apa? Colokan listrik. Betul ya? Betul? Colokan listrik. Tadi pulpen untuk nulis. Tapi pernah lihat nggak di ujung atas ini sering ada coretan-coretan pulpen? Benar? Benar atau benar? Kalau nggak percaya lihat aja di belakang tuh, banyak pulpennya. Ya. Jadi sekarang saya mau tanya, kalau anak kecil segala umur bilang pulpen buat nulis, tapi kenyataannya pulpen juga boleh menolong kita untuk colok-colokan listrik. Tapi bagi yang sudah berpengalaman, mungkin yang sudah matang dengan usia hidup. Tapi kalau anak kecil dia nggak akan berpikir untuk nyolok-nyolok listrik pakai pulpen. Sepakat? Sekarang saya tanya lagi, ini apa? Teh celup, ya, teh celup. Siapa yang pagi suka minum teh? Wah, saya juga suka. Tapi tahukah Bapak Ibu, semua orang tahu ini teh celup. Tapi tahukah Bapak Ibu, ketika kita mengalami pembengkakan di wajah atau pembengkakan di bagian badan, bekas dari teh celup ini dengan air hangat bisa mengkompres dan menghilangkan bakteri dalam pembengkakan yang ada. Mata atau bisul di pipi, ini pakai ini bakterinya bisa hilang. Dan lagi-lagi, secara umum kita tahu ini teh celup, tetapi secara pengalaman hidup dengan usia hidup, kita bisa tahu bahwa ini berfungsi untuk hal yang lain. Setuju? Oke, sekarang saya tanya lagi. Ilustrasi terakhir. Ini apa? Sabun mandi cair. Ya, zaman dulu kita masih kecil pakai sabun mandi kotak. Masih ingat? Ya, masih pakai kotak ya buat nyambit kucing. Ya, kayak handphone ya. Tapi sekarang zamannya sudah sabun mandi cair. Ya. Bukan sabun colek ya Bapak Ibu ya. Kalau mandi pakai sabun colek nanti badannya luntur semua. Ya. Jadi ini sabun mandi cair. Sekarang kalau badan kita disabuni dengan sabun cair, itu harus dibilas dengan apa? Dibilas dengan? Jadi air berfungsi untuk membersihkan. Tapi zaman sekarang berbeda. Ada yang pernah kos di sini? Biasanya kalau tanggal tua belum gajian, belum dapat kiriman uang, ini akan diisi air. Sehingga sabunnya jadi lebih banyak lagi. Benar gak? Benar ya? Berarti air tidak hanya berfungsi membilas tubuh ketika ada sabun, tapi juga menambah volume sabun. Benar ya? Nah, itu lagi-lagi sesuai dengan pengalaman. Yang sudah kos biasanya merasakan itu. Ya, makannya hari-hari apa? Indomie. Betul ya? Saya anak kos soalnya. Saya anak kos. Jadi saya tahu. Ya, kalau bisa ngirit-ngirit gitu ya. Kadang-kadang kalau makan nasi Padang, tanya kan? Nasinya berapa Bu? 5.000. Ya. Rendangnya berapa? Oh rendangnya 10.000. Ya. Keripik udang berapa ya udang? 7.000. Kalau kuah rendang gratis nak. Kalau gitu saya beli nasi sama kuahnya aja yang banyak. Ya, itu zaman-zaman kos kalau belum dapat uang kiriman dari orang tua.
Ya, zaman-zaman saya. Nah, saya mau ngomong begini. Dari ilustrasi yang kita belajar, saya masukkan kembali ya. Bahaya nanti bukan lihat Alkitab, lihatnya sabun sama steker colokan. Jadi saya masukin dulu, saya masukin kembali. Nah, hari ini kita akan belajar sesuatu sesuai dengan ilustrasi tadi, bahwa firman Tuhan tidak boleh dirubah. Yang mengerti katakan yes. Tetapi artinya bisa berubah sesuai dengan penangkapan usia rohani yang mendengarkan firman Tuhan. Pulpen tidak berubah, tapi bisa berubah fungsinya sesuai dengan usia pengalaman hidup. Begitupun tadi teh dan juga sabun cair. Semakin kita mengalami asam garam kehidupan, kita akan semakin cerdas. Arti firman Tuhan bisa berubah ketika kita dewasa rohani. Berbeda dengan penangkapan yang masih bayi rohani. Seakan-akan datang fisiknya ke gereja tapi tidak dapat apa-apa. Kenapa? Karena tadi tidak fokus menghormati hadirat Tuhan. Padahal firman Tuhan pasti akan memberkati. Jadi hari ini sebelum kita memulai, kita harus minta sama Tuhan hikmat dan wahyu yang benar. Pak, ada firman-Nya? Ada. Efesus 1 ayat 17. Kita buka dulu Efesus 1 ayat 17. Demikianlah firman Tuhan. Efesus 1 ayat 17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Kalau kita baca ayat 2 ayat di atasnya, semua orang beriman kepada Yesus dan mempunyai kasih kepada orang-orang kudus. Tetapi yang lebih penting, kita harus punya hikmat dan wahyu yang benar. Sebelum kita masuk, ini ada satu firman yang akan memberkati kita semua, dan saya belum pernah bawa di sini. Sebelum itu kita doa sama-sama. Ikuti perkataan saya. Tuhan Yesus, berikan saya roh hikmat dan wahyu yang benar untuk mengenal Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Siap untuk terima berkat hari ini? Tema hari ini, menderita untuk bahagia. Wah, yang amin cuma satu orang. Karena takut untuk menderita tapi pengen bahagia. Oke, kita buka Wahyu 1 ayat 3. Langsung kitab terakhir. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Amin. Ya, ini dengar kata-kata ini sudah getar hati saya. Apa yang Tuhan mau sampaikan hari ini? Wahyu 4 ayat 1. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian daripada itu, aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga. Dan suara yang dahulu telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Saya percaya Roh Kudus sekarang sedang bekerja di antara kita. Yohanes waktu di Pulau Patmos, dia menulis perkataan ini yang membuka pewahyuan baru buat kita. Pewahyuan apa? Pewahyuan tentang perdebatan Wahyu 3 ayat 19. Saya buka dulu.
Bentar, saya mau pastikan. Sorry. Wahyu 3 ayat 10. Perdebatan tentang Wahyu 3 ayat 10. Beberapa denominasi memperdebatkan ayat ini. Ya, Wahyu 3 ayat 10. Tetapi setelah bertahun-tahun saya baca Alkitab, baru semalam saya dibukakan. Coba kembali lagi ke Wahyu 4 ayat 1. Jadi Wahyu 1 berbicara tentang Yesus, Wahyu 2 sampai Wahyu 3 itu berbicara tentang 7 jemaat. Ya. Dan di Wahyu 4 ayat 1, Yohanes bilang begini. Pintu terbuka di sorga. Dan aku mendengar suara yang dulu aku dengar. Siapa dia? Suara Yesus. Karena dia pernah bersama-sama dengan Yesus. Dia makan bersama Yesus, dia melayani bersama Yesus, dia tidur bersama Yesus, dia bercanda bersama Yesus, kemana-mana dia bersama Yesus. Ya, karena dia termasuk 12 rasul yang dipilih oleh Yesus, si Yohanes ini. Tapi dari 12 rasul yang tidak mati martir, itu cuma Yohanes. Dia digoreng, tapi dia nggak mati. Dia digoreng, di penggorengan panas dia nggak mati. Dalam luka bakar dia dibuang ke Pulau Patmos. Di Pulau Patmos ini dia tulis kitab Wahyu. Dia tulis kitab Wahyu sebelum dia mati, gitu. Ya. Jadi ini luar biasa nih. Makanya kitab terakhir. Nah, lalu Yohanes tulis dalam pewahyuannya, dalam penglihatan ilahinya, bahwa dia melihat pintu sorga terbuka, suara yang dulu dia dengar yaitu gurunya Yesus berbicara lagi sama dia. Dia panggil, ayo naik kemari. Ini berbicara tentang rapture. Ini berbicara tentang rapture. Sorga terbuka dan Yesus bilang, naik kemari. Kalau naik berarti kita di mana? Di bawah. Suruh naik. Naiklah kemari. Dan setelah kita naik, apa yang harus terjadi di Wahyu 5, Wahyu 6 tentang 7 materai Allah, 7 sangkakala Allah, 7 murka Allah, 7 cawan murka Allah, itu akan terjadi. Jadi kalau yang tertinggal, itu sangat kasihan. Mereka akan mengalami goncangan itu. Tapi kalau kita terangkat, puji Tuhan. Dan saya percaya, kita semua akan terangkat. Amin. Nah sekarang pertanyaannya adalah, kalau kita mau naik ke sorga, caranya gimana? Waktu kita rapture, kita terjadi peristiwa apa? Apa yang terjadi yang hidup? Yang mati lebih dahulu dibangkitkan. Terus yang hidup? Oke, ini pada bingung nih. 1 Tesalonika 4 ayat 16. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Ini tambahan ayat. Demikianlah firman Tuhan, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Bagaimana dengan yang hidup? Ayat berikutnya. Ayat berikutnya 17 dikatakan, sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka di dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ya. Pak, terus kita waktu diangkat, tubuh kita gimana? Ada nggak ayat yang menyatakan tubuh kita diubah kayak gimana? Ada. 1 Korintus 15 ayat 51. 1 Korintus 15 ayat 51. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Katakan rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tapi kita semuanya akan diubah. Diubah gimana? Ayat 52. Dikatakan begini. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafir yang terakhir, sebab nafir akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Diubah dengan tubuh kemuliaan. Yesus naik ke surga dengan tubuh apa? Tubuh kemuliaan. Bukan tubuh kita. Kalau tubuh kita, saya rasa hoki waktu keangkat, itu 3 malaikat. Iya, karena besar dia. Besar dia. Satu malaikat mungkin gak kuat. Kalau model Xenia, model Jeremy, mungkin satu malaikat 5 anak gendong. Tapi kita pakai tubuh kemuliaan. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana mendapatkan tubuh kemuliaan, kan gitu? Kan kita mau ke sorga nih.
Kalau ke surga kan harus diubah dengan tubuh kemuliaan. Tapi cara mendapatkan tubuh kemuliaan itu bagaimana? Pertanyaannya kan begitu. Karena rapture itu sungguh ada dan pasti ada. Ya, pasti ada itu. Saya ulang lagi. Rapture itu sungguh ada dan pasti terjadi. Amin. Nah, puji Tuhan, yang amin dicatat malaikat, masih terangkat. Ya. Jadi jelas kita harus belajar dari Tuhan Yesus yang sudah lebih dahulu direnungkan oleh tulisan Paulus. Coba buka Efesus 3 ayat 10 dan 11. Efesus 3 ayat 10 dan 11. Ini ada yang salah. Filipi 3 ayat 10 dan 11. Filipi 3 ayat 10. Dia jemaat di Filipi. Demikianlah firman Tuhan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Ayat 11. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Coba kembali lagi ke ayat 10. Jadi jelas ya. Paulus sudah mempelajari tentang tubuh kemuliaan itu. Untuk mendapat tubuh kemuliaan seperti Yesus, dia harus bersekutu menjadi satu dengan penderitaan. Setelah penderitaan, dia harus mati. Sama seperti Yesus. Tapi setelah mati, akan ada kebangkitan. Jadi untuk dapat tubuh kemuliaan, kita harus menderita dan mati. Setelah itu, kita akan bahagia selama-lamanya. Menderita untuk bahagia. Jadi jangan hanya mau naik surga. Saya Pak, amin Pak. Ya kan? Tapi begitu menderita, suruh menderita dalam kedagingan, bukan menderita hidup miskin, bukan ya. Kalau ada firman Tuhan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka mempunyai kerajaan sorga. Itu miskin di hadapan Allah berarti punya kerendahan hati hamba, menghormati Tuhan. Itu miskin di hadapan Allah. Orang yang miskin di hadapan Allah, itu pasti diberkati. Tapi orang yang menentang Allah, yang melawan Allah, memberontak terhadap Allah, yang punya semesta alam ini, itu beda lagi. Kita sudah belajar kitab Amsal. Mungkin bisa sukses, tapi capek. Tapi orang dalam Tuhan, dia berhasil beruntung berkemenangan. Hidupnya berkualitas. Beda. Anak Tuhan dengan anak yang bukan Tuhan beda. Beda sekali. Ya. Jadi ini penting. Ini harus menderita, bersekutu dalam penderitaan. Karena kalau nggak menderita dan mati, kita nggak bisa bangkit. Kita harus menderita, mati bersama-sama Yesus, mati dalam manusia lama kita. Jangan pakai manusia lama kita dihidupkan terus. Nggak bakal kita bisa mati. Manusia lamanya harus dimatikan. Manusia yang sering berdosa, itu dimatikan. Sehingga kita bangkit dengan manusia baru yang terus diperbaharui oleh Roh Kudus. Pada saatnya nanti, kita bukan calon mempelai, tapi kita akan menjadi mempelai. Amin. Ya. Jadi harus menderita dulu. Pak, ada nggak ayat Alkitab supaya kita bisa aplikasikan, yang sifatnya aplikatif? Supaya kita mengerti nih, menderitanya gimana sih maksudnya? Ada. Galatia 5 ayat 19. Galatia 5 ayat 19. Yuk kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, ayat 20. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, lanjut ayat 21, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah.
ini yang tulis Paulus. Yang dulunya namanya Saulus. Makanya dia tulis, seperti yang telah kubuat dahulu. Jadi Saulus bukan orang baik. Di sini nggak ada orang baik. Gereja tempat orang berdosa. Kalau kalian merasa baik dan merasa benar, belum tentu ke gereja. Tapi karena kita orang berdosa, kita harus ke gereja. Untuk apa? Minta ampun. Bertobat. Karena orang yang berkenan di hadapan Tuhan adalah orang yang mendapat pengampunan dari Tuhan dan berjalan di dalam firman Tuhan. Tidak ada yang tidak berdosa. Kita semua orang berdosa. Kalau lihat masa muda saya lebih ngeri lagi. Tapi mau terus-terusan begitu kan enggak. Kita sudah tahu kebenaran. Sudah tahu di lubang ada comberan. Masa kita sengaja nyebur ke comberan? Pasti kita hindari dong comberan itu. Jangan sampai kita kotor dan bau. Gitu. Ya. Kita dituntun Tuhan di sini bukan satu kebetulan, tapi mendengarkan firman karena Tuhan mengasihi supaya kita semua masuk surga. Ya. Ini nih. Nah, kita bahas nih. Akan kita bahas perbuatan daging yang membuat kita menderita katanya. Menderita gitu ya. Menderita dan akhirnya mati dengan manusia lama kita. Coba balik lagi ke ayat 19. Percabulan. Ya, percabulan kita tahu ya. Percabulan. Percabulan berbeda dengan perzinahan. Ya. Beda. Tapi saya nggak bahas tentang itu. Tapi yang jelas percabulan itu ketika kita mata keranjang, itu sudah cabul. Kata Tuhan, bukan kegiatan saja yang menjadi berdosa. Ketika kita sudah melihat, lalu kita mulai berpikir yang tidak baik, negatif, itu sudah berdosa. Jadi, mata adalah jendela hati. Mata adalah pelita tubuh. Jadi, pastikan mata kita tidak melihat hal-hal yang tidak baik. Jangan melihat yang tidak baik, tapi melihatlah yang baik-baik. Ya Pak, tapi saya lagi ngambil ATM Pak, tiba-tiba di sebelah ada kuntilanak Pak. Ya jangan dilihatin tuh kuntilanaknya. Gitu, liatin saldonya, nanti salah tekan, salah transfer lagi. Gitu. Biarkan aja kuntilanak di sebelah kanan, genderuwo di sebelah kiri, biarkan aja kita terus di situ. Ya. Jadi pastikan mata kita melihat yang baik. Karena dengan mata, ketika kita melihat yang tidak baik, lalu kita punya niat, itu sudah berdosa di hadapan Tuhan. Itu percabulan. Kecemaran, perbuatan cemar. Mirip-mirip dengan itu. Hawa nafsu itu banyak. Hawa nafsu itu sama seperti mengingini milik orang lain. Yaitu hawa nafsu. Banyak itu hawa nafsu. Itu bisa dicerna lah. Tadi sesuai dengan usia rohani kita. Lanjut. Ayat 20. Penyembahan berhala. Saya percaya di sini udah gak ada yang pakai jimat kan? Kalau ada yang pakai jimat serahin ke saya bakar nanti jimatnya. Ya, jangan pakai jimat lagi. Udah nggak zamannya. Bilang kiri kanan, nggak zaman pakai jimat. Ya, cinta Yesus bilang. Cinta Yesus. Yesus tuh sudah cukup untuk kita. Ya. Jadi nggak usah penyembahan berhala. Sihir, nah ini sama nih magic. Ya. Dagangan nggak laku, bukan ke gereja, ke tepekong. Ya kan? Nanya, ya kan? Jangan. Kita cari Tuhan. Nggak usah pakai sihir, nggak usah pakai magic. Apalagi pakai apa tuh kalau dagang-dagang pakai ini tepungnya. Dulu saya ingat tuh. Ya, mama saya itu kan jualan kue. Jadi kalau dagangannya sudah mulai sepi, mama saya itu sebelum jadi orang percaya, itu ke dukun-dukun. Tahu nggak bawa apa? 2 yang dibawa. Ampau buat persembahan kasih. Dukun juga ada PK loh. Persembahan kasih ya. Ada PK loh, ada PK juga, PK ya. Nah, itu satu lagi dia bawa tepung. Jadi nanti tepungnya dibaca-bacain tuh, nggak tahu pakai apa, pokoknya pakai dupa tuh dibaca-bacain gimana. Jadi setiap kue yang mau dibuat kue harus pakai tepung itu, biar laku. Kalau tepungnya habis, ke dukun lagi balik isi bensin. Ya makanya ini hal-hal yang tidak baik. Ini saya ngalamin karena dulu saya Konghucu sebelum ketemu Yesus. Jadi jangan pakai sihir-sihir, jangan sering berantem, sering berselisih, jangan. Ya. Adu argumen. Ini bahaya, ini roh perdebatan, roh perselisihan. Ini kan roh perselisihan, ini kan roh perdebatan namanya. Berdebat terus, asik berdebat terus, pengennya berdebat, maunya menang sendiri jadinya. Nah ini gak boleh kata Tuhan.
Saya waktu dulu kan suka tuh nonton yang begitu-begitu tuh ya. Sekarang ditegur Tuhan, nggak berani lagi saya nonton. Saya kalau nonton perdebatan gitu saya skip. Saya nggak peduli. Karena menurut saya bukan hakimnya. Karena sudah dibilang, ini adalah kedagingan. Spiritnya akan ketransfer. Kita nonton, nggak percaya. Oke, saya buktiin. Kita berlogika saja ya. Pernah nonton film Joro? Pernah nggak? Siapa yang nggak pernah nonton film Joro? Berarti masa anak-anaknya kurang bahagia. Tahu nggak film Joro tuh yang pakai apa tuh? Pakai kacamata hitam itu, yang naik kuda. Zoro tuh yang ngambil harta orang kaya, bagian orang miskin. Pernah nonton film Joro? Ya, yang kayak koboi tembak-tembak begitu tuh. Perhatiin nggak? Kalau seandainya nih, film Joro diputer nih di BCS di 21, seandainya. Terus jadi heboh. Semua orang berlomba-lomba nonton. Ya. Bubar dari bioskop nih. Begitu kesenggol nggak sengaja, langsung dikeluarin pistol. Karena baru nonton Joro. Coba kalau nontonnya Jet Li. Ya kan? Wong Fei Hung. Ya kan? Begitu kesandung sedikit langsung begini dia. Kenapa? Ada spiritnya. Begitupun nonton film horor. Habis film horor nggak berani kan ke kamar mandi sendirian. Ada spiritnya. Benar nggak? Nggak, ya diuji dulu coba. Makanya jangan nonton sendirian. Katanya kan sudah ditulis jangan nonton sendirian kan gitu. Ya kan? Habis nonton tiba-tiba nggak berani. Ya kan? Kejatuhan cecak aja teriaknya udah heboh. Wah, tolong Tuhan Yesus, tolong Tuhan. Ya ngapain nonton film horor? Gitu. Jangan nonton film horor. Ya, apalagi kisah nyata Pak. Iya kisah nyata, saya tahu. Ngapain ditonton juga kisah nyata? Ya udah lewat ya biarin aja. Kita nonton masa depan. Gitu. Jangan nonton masa lalu, kan kisah nyata. Gitu loh. Nah artinya apa? Kalau kita sering nonton film-film yang berdebat ini, spirit perdebatan itu masuk. Sehingga pada saat kita berbicara dengan orang, kita lebih senang berdebat. Ini perselisihan ini, perseteruan. Ini dua nih perdebatan. Jadi jangan nonton-nonton kayak begitu. Ya. Bertobat deh. Ini soal firman nih, saya ngomong firman. Ya. Sehingga apa? Kita selalu ada damai sejahtera. Firman bukan untuk diperdebatkan, tapi untuk diberitakan. Amin. Biar banyak orang yang bertobat, biar banyak orang diselamatkan. Ya. Lalu iri hati. Iri hati tau lah ya, dompet lu isi berapa? Isi ceban. Wah besok lapor istri. Masa teman saya isi ceban? Saya kosong. Gitu. Akhirnya istri kasih gocap. Gitu kan ya. Iri hati nih. Amarah. Sebentar marah. Gak jelas. Diliatin sedikit aja sama tukang bakso. Apa lo lihat-lihat? Enggak Pak, saya cuma menawarin bakso. Kan gitu. Saking marahnya dia. Pemarah gitu, saking pemarah. Gitu ya. Kepentingan diri sendiri, egosentris, bukan egois, egosentris. Maunya saya diperhatikan. Oh, dengan gaya dia lah, saya maunya diperhatikan. Gitu ya. Nah, ini kepentingan diri sendiri. Percideraan gini, ketika dia berhasil, lalu dia merasa dia jadi pemimpin. Dia merasa dia nggak perlu orang. Saya aja lah, saya bisa kok. Nah, ini percideraan nih. Ini percideraan. Ya. Roh pemecah, ya, kita tahu lah. Tahu nggak tadi? Si Amoy ngomong apa sama kamu? Kalau kamu dengar, kuping kamu bukan merah, putus. Roh pemecah ini. Ini hati-hati dengan ini, jangan. Ya ini kedagingan juga, jangan. Lanjut di 21, ayat 21. Kedengkian, kita dengki. Gak boleh ngelihat orang bagus sedikit. Ya. Dia punya rambut pohon Natal, besok dia bikin pohon cemara. Jangan. Juga jangan. Bahaya itu. Ya. Kemabukan ya tau lah, ini mabuk. Minum anggur boleh nggak? Tapi saya nggak ngajarin untuk minum anggur cap orang tua loh ya. Ini anggur untuk menghangatkan tubuh. Mabuk cinta beda lagi itu. Itu mabuk cinta beda lagi. Itu anggurnya anggur asmara namanya, ya beda lagi itu. Ya, jadi jelas bahwa minum anggur boleh. Tidak dikatakan di Alkitab minum anggur tidak boleh. Boleh, tetapi jangan memabukkan. Tapi untuk menghangatkan tubuh karena itu baik buat kesehatan. Ya. Jadi jangan sampai bilang, Pak, Alkitab kan bilang, boleh Pak saya minum anggur. Tapi muka sudah merah. Jadi tenang aja Pak, tenang Pak.
saya nggak berdosa kok. Itu udah dosa tuh, kemabukan itu. Ya, jadi jangan sampai situ. Pesta pora. Pesta pora berbeda dengan pesta ulang tahun. Tahu nggak pesta pora apa? Pesta pora pesta yang semewah-mewahnya, semegah-megahnya dan itu tidak apa ya? Tidak semestinya dilakukan. Tapi untuk show off. Ini pesta pora. Ulang tahun kenapa dipestain? Ada yang tahu? Kenapa ulang tahun dipestain? Mengucap syukur. Padahal umurnya kurang 1 tahun. Benar gak? Umurnya kurang 1 tahun gak? Tapi kok ngucap syukur? Ngucap syukur dalam segala hal. Langsung keluar firmannya keluar. Justru kita masih bersyukur karena umur kita semakin pendek, tapi kita masih bertemu dengan yang lain. Itu ulang tahun. Tapi perlu memang nggak perlu. Yang penting sederhana, ada doa. Itu yang terpenting. Ya, jangan sampai ulang tahun maunya mewah, mau megah. Aduh salah. Kan udah dibilang nggak boleh pesta pora. Tapi kalau mau jadi berkat silahkan. Pak, saya dapat tender Pak. Saya mau rayakan, saya memberkati semua anak-anaknya Tuhan. Oh boleh, gak apa-apa. Tapi bukan pesta pora. Di mana rayanya? Biasalah Pak, biar keren sedikit. Di mana? Blue Fire. Saya bilang bertobatlah. Ya. Jadi hal-hal kayak gini dan sebagainya gitu ya. Saya percaya Roh Kudus akan berikan hikmat dan pewahyuan yang benar tentang dia. Ketika kita menderita dalam kedagingan, bukan menderita dalam keuangan Bapak Ibu, bukan menderita dalam keluarga, menderita dalam kedagingan, saya percaya keuangan kita dipulihkan. Saya percaya keluarga kita dipulihkan. Saya percaya anak-anak kita diberkati. Ya. Sehingga pada saat kita merasakan damai sejahtera dan kebaikan sorga buat kita, kita siap untuk naik ke sorga. Naiklah kemari, kata Tuhan Yesus. Ini penting. Jadi jelas, kita tidak akan merasakan goncangan, karena sebelum goncangan terjadi, kita akan bersama-sama dengan Yesus di sorga. Ya, firman Tuhan sudah mengatakan itu. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Hari ini kita belajar sesuatu. Siap masuk sorga? Amin. Siap menderita untuk bahagia? Amin. Puji Tuhan. Pemusik saya undang maju ke depan. Masih ada waktu Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Mari kita sama-sama menderita dalam kedagingan dan akhirnya kita bahagia di sorga selama-lamanya. Saya percaya ikut Tuhan tidak selalu menderita, tapi ikut Tuhan pasti bahagia. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu lagu, tapi Tuhan maunya lagu gini. Tadi saya mau nyanyi lagu Paniko, tapi Tuhan Yesus bilang, enggak, saya mau nyanyi lagu yang tadi, yang lagu girang. Yesus apa itu adalah jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran. Katanya saya disuruh nari buat Tuhan. Kita semua disuruh nari buat Tuhan. Amin. Karena sebentar lagi kita akan di sorga. Amin. Yuk, kita nyanyikan. Jangan ada yang jaim ya. Jangan ada yang malu. Kita nari buat Tuhan. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, di dalam namanya ada keselamatan. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory haleluya, glory haleluya.
kasih Tuhan. Kami merasakan sukacita yang baru. Kami tahu kedatangan-Mu sudah semakin dekat. Dan kami percaya ada kekuatan ekstra dari sorga yang sudah diberikan kepada kami. Bangkitkan semangat kami, bangkitkan gairah kami, berikan kami kasih mula-mula yang baru, sehingga kami semakin cinta Yesus. Kami mau menderita bersama Yesus, dan pada akhirnya kami akan mendapatkan tubuh kemuliaan dan bahagia bersama Yesus selama-lamanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman. Kami percaya Roh Kudus hari-hari ini berkarya terus untuk kami, sehingga kami semakin dituntun, semakin dibimbing, semakin dinasehati, semakin ditegur, dan semakin diperbaharui. Karena pada waktunya nanti Engkau akan berkata kepada kami semua, naiklah kemari, dan aku akan menunjukkan segala sesuatu yang harus terjadi. Bapa dalam surga, berkati GBI Pantai Permata. Kami percaya GBI Pantai Permata berkenan di hadapan, berharga di hadapan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Materaikan apa yang sudah kami dengar untuk kami hidupi. Materaikan apa yang kami dengar untuk memperbarui kami. Kami percaya Tuhan, kami pulang tidak akan sama dengan kami datang. Kami pulang membawa berkat sorga di dalam nama Tuhan Yesus. Hidup kami diberkati, keluarga kami diberkati, anak-anak kami diberkati, usaha bisnis pekerjaan kami diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Kita buka kedua tangan kita dan pintu hati kita di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, sama seperti Engkau membuka kedua tanganmu dan pintu hatimu di hadapan Tuhan, pintu surga terbuka di hadapanmu. Pulanglah, membawalah berkat kemenangan, berkat keberhasilan, berkat keberuntungan, berkat kesehatan, berkat kelepasan, berkat pengudusan, berkat keselamatan, berkat Abraham, Ishak dan Israel, serta kasih karunia yang berlimpah-limpah dan shalom dari Allah Bapa kita di surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Setiap kita orang percaya yang sudah menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Shalom.